Income saya 11 kali UMR waktu itu. Wah, enak banget toh, umur 27, income-nya segitu, belum merit, wah wes, top. Resign saya, mengundurkan diri, ngomong sama bos saya, bos, resign bos. Bos saya sampai heran, kamu ngapain resign? Mau pindah ke kompetitor ya? Bangkrut mas, kliennya bangkrut, 3 bulan nggak bayar tagihan. Tagihan saya 200 juta, itu 2008, itu benar-benar habis sehabis-habisnya tuh. Mau beli nasi goreng 1.500 saja, di dompet itu cuma ada 1.000 saya. Mau makan nasi goreng pinggir jalan 1.500 saja nggak punya duit loh itu. Itu pemikiran untuk pisah itu ada. Nah, sekarang saya sudah ada total 52 properti. Dari mulai 2008 bangkrut, hari ini saya sudah bisa ngumpulin 52 properti, income-nya juga oke lah mas. Modal itu jadi murah mas, uang 1 miliar itu murah kalau bukan kita yang keluar duit. Kayak saya kan nggak pernah keluar duit, yang keluar duit orang lain, pihak lain. Tidak harus bank ya, saya juga punya selain bank, kita juga bisa non-bank ya. Ada investor, ada apa segala macam. Pendapat saya, jangan takut dengan angka. Selama itu menguntungkan, ya kita bisa pecah-pecahkan. Misalnya kita cari 4 orang, 5 orang partneran, supaya resikonya bisa sesuai profil resiko kita. Nama saya Pipo, saya tinggalnya di Jakarta ya. Jadi walaupun suaranya bledak-bleduk kayak gini, aslinya Jogja, tapi sekarang saya tinggal di Jakarta. Kalau hari ini aktivitas bisnisnya saya lebih banyak bisa dibilang jadi investor properti. Saya ada puluhan properti, yang di atasnya ada bisnisnya. Nah, bisnisnya biasanya saya kerja sama-sama orang. Ada yang sama minimarket, ada yang sama warteg, ada yang sama kos. Intinya saya siapin propertinya, mereka yang bisnis. Karena setelah umur 50 gini saya baru sadar ternyata memang keahlian saya bukan di bisnis. Saya makanya angkat topi tuh ke teman-teman yang bisnis bisa telaten-telaten seperti itu. Saya orangnya nggak telaten, tapi tahu konsepnya gini-gini. Nah, fokus di properti. Saya tuh kan lulus kuliah tahun 97. Dari kuliah di Jogja, background saya juga teknik sipil dan psikologi. Pertama kali lulus kuliah, 97 Indonesia Krismon. Kerja di Jakarta. Kebetulan saya kerja di perusahaan besar. Di situ saya bisa belajar banyak. Tahun 2001 ya. Income saya 11 kali UMR waktu itu. Wah, enak banget toh, umur 27, income-nya segitu, belum merit, wah wes, top. Nah, masalah mulai muncul. Saya baca buku Rich Dad Poor Dad. Saya mikir, oh saya harus jadi orang kaya nih. Kalau kaya, nggak bisa jadi karyawan, nggak bisa. Waktu itu saya mikirnya gitu. Kalau hari ini saya akan ngomong beda ya. Siapa bilang karyawan nggak bisa kaya? Karyawan yang kaya lebih kaya dari pengusaha juga banyak. Tapi waktu itu saya mikirnya kalau nggak buka toko nggak bisa kaya. Sehingga walaupun 11 kali UMR, hari ini UMR kan 5 juta ya. Sekarang kalau kali 5 juta aja udah 55 juta loh. Resign saya, mengundurkan diri, ngomong sama bos saya, bos, resign bos. Bos saya sampai heran, kamu ngapain resign? Mau pindah ke kompetitor ya? Enggak. Terus mau kuliah? Enggak. Mau ngapain? Mau bisnis sendiri. Bisnis apa? Saya tanya, saya bilang, nggak ngerti bos. Pokoknya saya resign, mulai tanggal 1 Januari saya resign, saya mau bisnis sendiri. Kalau sekarang saya mikir juga, ih konyol juga ya saya. Makanya saya nggak pernah nyuruh orang-orang bisnis itu karena menurut saya, ya itu pilihan hidup lah. Tidak harus dipaksakan bisnis. Waktu itu hidup di Jakarta, di perusahaan internasional, perusahaan Amerika. Waktu itu menurut saya memang boros ya. Makan, maunya ya makan yang enak. Telepon juga pulsanya boros. Kalau menurut saya sih sayang ya. Tapi memang benar orang itu semakin besar income-nya, biasanya cenderung semakin boros. Banyak orang tambah gede income-nya, belum tentu tambah kaya, karena bisa jadi tambah boros. Jadi berapapun yang didapat, habis. Berapapun yang didapat, habis. Saya tuh mulai bisnis 16 Januari 2003. Tabungan ada, karena sudah punya income lumayan. Nah, saya yang kepikir pertama itu, ada teman saya, ahli pertanian, S3 pertanian dari Jepang. Dia ngomong, oh mending bikin ini aja, pengering padi. Karena di Indonesia itu, kalau padi dijemur di jalan, nanti kalau kena mobil malah hancur, bikin pengering padi. Saya orang komputer, iya aja, kita coba bikin alatnya, pengering padi. Alatnya jadi aja nggak jadi. Wah itu parah itu saya bilang. Terus akhirnya bikin yang lain-lain, akhirnya nggak jadi, stop.
saya coba bikin yang lebih gampang. Pengering baju, nggak jadi juga, nggak kering juga. Terakhir bikin pengering popok bayi. Nah, jadi. Dan tapi masalah muncul lagi, nggak laku. Jualan nggak, siapa yang mau butuh pengering popok bayi? Nggak ada. Makanya kalau saya ngomong ke orang-orang sekarang, bisnis itu jangan mikir punya produk, terus mau jualan. Oh, itu nggak gampang. Yang lebih gampang itu punya market, tinggal cari produk. Nah, itu lebih gampang itu. Ya, misalnya kalau kita produksi sesuatu, terus nyari market, oh itu susah. Tapi kalau sudah ada yang butuh, tinggal kita cari, gampang. Nah, saya waktu itu salah. Pokoknya punya ide apa, bikin, terus baru nyari marketnya. Wah, itu salah itu. Itu pengalaman luar biasa. Tapi setelah itu, wah, saya lari kemana-mana itu. Jualan popok bayi, nggak laku juga. Jualan piring melamin, jualan sikat gigi elektrik. Wah, jualan semuanya, punya perusahaan outsource. Pokoknya palu gada, apa lu mau gua ada. Sampai teman saya yang di perusahaan-perusahaan gede-gede pada ngelihat, kamu tuh kerja apa tuh sebenarnya? Hah? Sebentar bawa popok bayi, sebentar bawa sikat gigi elektrik, sebentar bawa piring melamin. Udah. Waktu itu teman saya di perusahaan gede, jadi saya supply barang-barang promosi gitu loh. Jualan jam tangan, dikasih logo perusahaannya, bikin paper bag, bikin jam dinding, dikasih logo. Sempet saya pokoknya semuanya dijualin, pokoknya semua. Yang paling parah itu sikat gigi elektrik. Dulu tahun 2005 gitu, terkenal Pepsodent, gini ya. Saya ikut-ikutan jualan sikat gigi elektrik, bukan merek Pepsodent, merek lainnya lah, merek kelas 2, kelas 3-nya. Impor. Pertama sebelum impor, saya itu jualan 10 piece. Laku ya, karena lagi iklannya lagi gencar. Jualan 100, laku karena iklannya lagi gencar. Begitu saya datengin satu kontainer 20.000 piece, iklannya berhenti. Waduh, jualan setengah mati itu, jualan satu. Saya hitung-hitung itu paling sebulan itu paling laku 20 loh. Jadi kalau 20.000 piece itu mungkin 1000 bulan loh mas. 1000 bulan itu 83 tahun loh. Jadi itu kapok-kapok saya. Sampai sekarang pun di gudang masih ada itu sikat gigi elektrik. Jadi saya dari situ belajar bahwa tidak semua orang pinter bisnis. Nah, saya merasa dari situ saya belajar banyak. Terakhir bisnis saya tutup semua, tinggal satu outsource. Tahun 2006 punya satu kliennya cuma satu. Kliennya bangkrut. Jadi saya itu omset 60 juta sebulan loh. Profitnya 10%. Berarti kan cuma 6 juta sebulan profitnya. Bangkrut mas, kliennya bangkrut, 3 bulan nggak bayar tagihan. Tagihan saya 200 juta. Itu 2008, itu benar-benar habis sehabis-habisnya tuh. Terus saya ngomong ke karyawan saya, klien nggak bayar, kita gimana bertahan? Kita stop dulu, nanti gajinya teman-teman sementara utang dulu, nanti tak cicil bertahap setelah saya punya bisnis baru. Saya masih ingat loh, waktu itu mau beli nasi goreng 1.500 saja. Di dompet itu cuma ada 1.000 saya. Mau makan nasi goreng pinggir jalan 1.500 saja nggak punya duit loh, itu sudah berkeluarga. Jadi menurut saya parah. Saya paling berat 2005 sampai 2008 lah. Waktu saya mulai bisnis awal-awal itu kondisi nggak enak. Hubungan keluarga nggak enak. Masalah kecil bisa jadi masalah besar gitu loh. Dan itu terbukti setelah hari ini ekonomi membaik ya, hubungan dengan keluarga itu jauh lebih enak lah. Makanya kita tidak bisa mengatakan, wah uang itu nggak penting. Yang bilang uang nggak penting, uangnya kasih ke saya aja sini. Menurut saya uang bukan segalanya betul, tapi uang itu penting gitu loh untuk kelancaran di keluarga. Contoh ya, tapi memang saya ngerasain sendiri. Saya juga berkali-kali ngomong ke istri saya. 2008 waktu ekonomi nggak baik, itu pemikiran untuk pisah itu ada. Apalagi kalau sudah berantem, itu pemikiran untuk pisah itu ada. Tapi waktu itu satu-satunya yang menyelamatkan adalah punya anak. Karena punya anak, jadi mikir, saya tuh bayangin, kalau pisah, anak-anak saya gimana? Pasti sedih sekali. Anak saya baru 1 waktu itu, baru umur 2 tahun. Saya pasti sedih sekali ketika melihat anak saya sedih gitu loh. Sehingga dijalanin aja, step by step, dengerin cerita-cerita orang motivasi gitu ya. Salah satu kata-kata yang paling saya ingat adalah, kesuksesan besar datang ketika kita tidak sanggup lagi, tapi kita jalan terus. Wes pokoknya jalanin aja, step by step, nanti kesulitan akan lewat sendirinya. Hidup itu sudah ada yang ngatur ya, kalau menurut saya sih. 2008 titik terendah, bisnis bangkrut,
ketemu ilmu baru saya. Waktu 97 sampai 2001 saya kerja di perusahaan kredit, saya itu ngelihat ada orang-orang yang bisnisnya sewain mobil, bayar angsuran pakai sewa mobil. Saya ngelihat itu satu. Nah, terus di buku Rich Dad Poor Dad yang saya baca, yang dikarang Robert Kiyosaki, dia juga cerita, cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran, disewain, sewanya buat bayar angsuran. Nah, 2005 sebenarnya saya sudah mulai pengen punya properti. Saya praktekkan lagi cara Robert Kiyosaki, kan baca buku lagi. Wah, caranya kaya gimana? Nah, di situ saya baca lagi, ini buku kok bikin saya bukannya tambah kaya, malah tambah miskin, gak karu-karuan. Nah, saya baca lagi buku Robert Kiyosaki itu, Rich Dad Poor Dad. Di situ saya nemu ada cerita dia beli properti, disewakan, sewanya lebih besar dari angsuran. Wah, coba nih, saya tak coba. Cari properti yang disewakan, sewanya lebih besar dari angsuran. Ternyata nggak nemu, Mas. Sampai 2005 suatu hari, orang paling cantik sedunia, yang sekarang jadi istri saya, dia pengen ngekos. Nah, waktu nganterin cari kos di Karet, Jakarta situ, saya ngelihat ada kos 110 kamar. Saya mikir, dan income-nya gede juga ini ya. Jangan-jangan yang dimaksud Robert Kiyosaki di Indonesia itu rumah kos. Cari kos yang income-nya lebih besar dari angsuran. Wah, saya mulai ngobok-ngobok tuh. Saya bikin buku info kos. Tiap hari motongin iklan koran, dipotong. Iklan koran yang kos-kosan, jual kos, tempel, terus diteleponin satu-satu. Cari kos yang income-nya lebih besar dari angsuran. Dan ternyata nemu, 3 bulan kemudian saya nemu di Karawaci ada kontrakan, bukan kos, tapi kontrakan. Income-nya lebih besar dari angsuran. Bisa ini berarti. Harganya 550 juta, 20 pintu, angsuran kira-kira 7 juta, tapi sewanya, kontrakannya itu dapat income 11 juta. Kalau gini enak no, berarti yang nyicil nanti kan anak-anak yang ngontrak itu, orang-orang yang ngontrak nyicil sampai lunas. Wah, ini bisa ini, caranya Robert Kiyosaki bisa. Coba ngomong sama penjualnya, Pak penjual, saya minat. Oh ya sudah, Bapak mau cash apa kredit? Oh ya, kredit toh Pak. Ini saya ini kan rakyat jelantah, kaum umbi-umbian kayak saya ya, nggak punya 550 juta. Itu bisnis saya udah hancur itu, 2005 itu udah mulai hancur-hancuran. Nah, terus dikasih waktu sebulan saya tanya bank. Banknya bilang, syaratnya ini mas, syaratnya ini. DP-nya 20%. Harga propertinya berapa? Propertinya 550 juta, Pak. Ya sudah, DP-nya 20% kali 550 juta. Waduh, uang 1.000 rupiah aja nggak punya. Ini suruh 110 juta. Uang dari mana? Berhenti lagi 2005. Saya terus cari-cari ilmu caranya DP 0 gimana itu. 2008 waktu bangkrut, nah justru punya banyak waktu ikut seminar. Sampai suatu hari ikut seminar. Seminarnya itu bukan tentang DP 0, tapi tentang hal yang lain. Tapi ada satu peserta naik cerita pengalaman dia invest properti. Saya beli kos-kosan di Depok 2,5 miliar, DP-nya 0. Langsung saya dengerin. Nah ini yang saya cari nih. Saya dengerin. Oh ternyata cuman gitu. Gampang. Saya kan punya background 97 sampai 2001. Saya pernah kerja di perusahaan kredit. Jadi saya ngerti lah. Kalau dia cerita, saya langsung ngerti skemanya gini, ngerti saya. 2008 waktu bangkrut punya banyak waktu untuk cari properti. Cari properti pokoknya sekarang kan ilmunya udah lengkap. Cari yang income-nya lebih besar dari angsuran dan bisa DP-nya 0. Mutar-muter, nyari kos, kontrakan. Pokoknya kalau ada kos yang income lebih besar dari angsuran, saya datengin. Saya cek, bener nggak income-nya lebih besar dari angsuran dan bisa dibeli nggak. Sampai pernah juga ada kos-kosan, saya masih ingat tuh di Pasar Baru. Kosnya gelap gitu mas. Saya ngeliat aja, merinding semua sini. Saya masuk, saya ngeliat ada orang turun dari tangga. Saya naik tangga, orangnya turun tangga, bawa gayung gitu. Terus setelah selesai, saya tanya istri saya, kamu lihat nggak tadi ada cewek turun dari atas bawa gayung gini? Enggak. Wah, tambah merinding lagi. Enggak lah, itu saya nggak mau beli kos itu, saya nggak mau. Tapi dari situ, saya kenalan sama satu agent. Agentnya itu ngenalin, Pak, saya ada satu properti bagus Pak, di Tangerang, murah, bagus. Agentnya namanya Pak Budi. Nah, terus saya datengin properti yang ditawarin. Nah, propertinya ini yang kita sekarang lagi ada di sini. Ini ditawarin ke saya 900 juta, 3 ruko, 3 lantai. Nah, saya hitung-hitung 3 ruko, 3 lantai. Kalau disewakan cuman 50 juta atau 4 juta sebulan. Nggak cukup untuk bayar angsuran 900 juta properti, nggak cukup. Nah, tapi waktu muter-muter daerah sini, saya baru tahu ternyata daerah sini banyak
pabrik-pabrik. Tangerang banyak pabrik-pabrik besar dan sini banyak kos. Coba saya hitung ternyata ini bisa 28 kamar kos. Kos 700 ribuan. Wah, menarik ini. Income-nya 18 juta, angsurannya bisa 15. Nah, saya bilang penjualnya, "Pak, saya mau beli properti ini." Penjualnya udah sepuh lah ya, suami istri. Terus dia bilang, "Ya sudah, Pak Pipo mau belinya cash apa kredit?" "Ya kredit toh Pak." Waktu sebelum bangkrut saya itu income-nya kan 6 juta ya. Nah kalau mau beli ini cash kan berarti 900 juta dibagi 6 juta, 150 bulan. Kemudian saya ke bank. Nah, waktu ke bank, saya langsung maju 6 bank. Tapi ya, dari 6 bank berapa yang diterima? 0. Kan waktu itu saya bangkrut. Yang dijaminkan sebenarnya kita bisa menjaminkan properti yang mau dibeli. Nah, namanya KPR itu kan kita bisa menjaminkan properti yang mau kita beli. Sebenarnya no issue. Yang jadi issue adalah kapasitas saya. Kalau orang bank kan dibilang 5C. Karakter, saya nggak ada masalah. BI checking saya bersih. Kolateral, bisa lah. Kita menjaminkan properti ini. Kapasitas, nah ini saya masalah di sini. Nah, kalau capital sama condition, kita bisa beresin. Nah, beli properti ini, 6 bank pertama nolak. Mana mau bang, dimarahin saya sama yang jual. "Gimana sih Pak Pipo, katanya sebulan, ini sudah sebulan nggak cair-cair." "Iya Pak, saya minta maaf ini 6 bank ditolak semua." "Nah terus gimana nih, batal ya?" Jangan batal Pak, saya minta waktu Pak." "Ya udah, kasih waktu sebulan lagi ya, kalau nggak batal ya." "Iya Pak." Sebulan itu tak kebut itu, saya ngajuin ke 14 bank. Pokoknya ada bank langsung ngajuin kredit 14 bank. Dari 14 ada 3 yang oke. Salah satunya mau membiayai pembelian ini plus renovasinya. Jadi saya beli 900, dibiayain 1,2 M. 900 untuk bayar properti ini, 250 untuk renov, 50 untuk angsuran awal-awal dan biaya-biayanya lah. Saya cadangin gitu. Angsurannya 15 juta, properti ini bisa jadi 28 kamar, masing-masing 700 ribuan, 18 juta lah. 3 bulan penuh bisa bayar angsuran. 2008 itu kan saya beli ini. Semua itu nggak ada yang gampang di dunia. Tapi saya percaya setiap masalah itu membawa ujian, dan ketika kita bisa menyelesaikan ujian itu, kita naik kelas dapat yang lebih bagus. Nah, punya kos, income lebih besar dari angsuran. Enak kan kelihatannya? Ternyata ngurusi kos itu ribet. Ada yang, maaf nih ya, bayarnya telat, ada yang bayarnya ruwet, ada yang berantem, ada yang bajunya ketuker sama sebelahnya berantem, ada yang pulang jam 12 malam, penjaganya udah tidur, telepon saya jam 12 malam. Wah, kapok saya punya kos. Saya nggak ngomong kos jelek, kos bagus. Tapi ada faktor maintenance-nya, tidak bisa pasif. Padahal saya waktu itu kan sedang berusaha membangun bisnis baru lagi. Nah, 2009 saya cari alternatif yang mirip kos tapi nggak ribet. Dapet tuh properti pertama saya, minimarket di Jawa Timur. Padahal saya sebelumnya nggak pernah ke kota itu di Jawa Timur. Tapi ditawarin minimarket, nggak ribet, sudah jalan, saya tinggal take over. Nah, beli minimarket pertama. Saya udah nggak mau kos tuh. Enak, ternyata punya minimarket, gampang, profitnya oke lah. Income lebih besar dari angsuran. 2010 ngebut, beli 2. Kredit lagi, jangan dipikir saya punya modal loh ya, semua kredit. 2011 beli 5, gampang ya. 2012 beli 5 lagi, gampang ya. 2013 saya mikir, kok gampang banget ya, jangan-jangan salah jalan ya. Kalau salah jalan udah miliaran kan repot ya, bisa problem. 2013 saya cuma beli 1, 2014 cuma beli 1, 2015 saya pelajarin, nggak ada apa-apa, semua baik-baik aja. Properti bisa nyicil angsurannya sendiri, mulai ngebut lagi. 2015, 2016, terus sampai hari ini. 2017 saya nambah kos, tadinya cuma minimarket, 2017 nambah kos lagi setelah saya ketemu ternyata kos itu ada operator. Nah, enak, titipin operator, biar operator yang pusing. Saya nggak pusing ya kan, saya fokus saja ke cari propertinya, cari kreditnya. Terus 2019 toko ban motor, ada lagi yang franchise. Saya ikut juga, saya juga punya 1. 2021 ada lagi warteg. Saya juga punya warteg franchise. Tapi teman-teman kalau mau buka warteg hati-hati ya. Ngobrol-ngobrol dulu ya. Tidak semua hal saya bisa ngomong secara online seperti ini ya. Ada yang mesti kita ngobrol di warung kopi loh ya. Teman-teman juga hati-hatilah dalam berinvestasi. Nah, sekarang
saya sudah ada total 52 properti. Dari mulai 2008 bangkrut, hari ini saya sudah bisa ngumpulin 52 properti, income-nya juga oke lah Mas. Ya saya sekarang cuma bersyukur aja, udah minta apa lagi? Menurut saya sih sekarang sudah terbaik yang bisa saya dapat. Jadi saya nggak minta apa-apa lagi, ya minta semua mudah-mudahan diberkatin, jadi hal yang baik buat semua orang. Sudah cuma gitu tok. Sejak bisnis berantakan 2008 itu, saya tuh sudah sadar, tidak semua orang pinter bisnis, terutama saya lah ya. Mungkin orang lain semua pinter bisnis ya, terserah lah ya. Saya melihat diri saya sendirilah. Karena itu sekarang ini eranya sudah bukan era kompetisi. Saya selalu berpendapat gitu. Sekarang kolaborasi. Nggak pinter bisnis, ya gandengan sama orang yang pinter bisnis. Makanya saya gandengan sama franchisor minimarket tuh. Mereka sudah jago 30 tahun di bisnis minimarket. Daripada saya bikin minimarket baru, compete sama mereka, gandengan aja. Bagi hasil nggak masalah ya toh. Sekarang saya explore bisnis-bisnis apa yang bisa bagi hasil dan income-nya lebih besar dari angsuran. Udah, jalan aja. Malah lebih santai. Hari ini saya punya, puji Tuhan, alhamdulillah ya, punya bisnis banyak, tapi nggak sibuk loh. Saya hari ini ketawa-ketawa di sini. Ya ini kosnya tetap jalan. Ada operatornya yang beresin. Minimarket saya tinggal di Jakarta, tapi ada yang di Jawa Timur, Lumajang, Jember, Mojokerto, Tuban, Banyuwangi. Yang di barat ada yang sampai Sumatera, sampai ke Medan. Ya bisnis jalan semua. Tapi saya ya santai-santai aja, menikmati hidup, itu ternyata bisa. Jadi masing-masing, saya selalu ngomong hidup penuh pilihan lah. Semua orang bebas milih. Kalau pendapat saya gitu Mas. Saya ini kuliah kebetulan 2, teknik sipil dan psikologi. Jadi tidak ada hubungannya dengan keuangan. Tapi background keuangan itu sebenarnya saya peroleh waktu saya lulus kuliah. Lulus kuliah 97, mau kerja Krismon, nggak ada tempat kerja. Adanya cuma perusahaan kredit. Ya sudah, masuk di situ. Jadi kredit analis, dan ternyata saya belajar banyak di situ. Di situ waktu itu padahal saya ngomel terus loh, wah gajinya kecil, apa ini perusahaan? Tapi hari ini saya merasa saya sangat bersyukur bahwa dulu pernah kerja di perusahaan itu. Makanya kalau ke yang teman-teman yang masih muda-muda kan saya selalu ngomong, kalau masih muda kerja jangan terlalu mikir duit. Yang penting ilmu itu loh, dapat ilmu itu akan luar biasa nanti ketika tua ilmunya bisa hasilnya luar biasa. Jadi background finance sebenarnya dari situ. Plus sering ngobrol, ketemu orang bank, ngobrol-ngobrol, nanti jadi dapat tambahan ilmu. Kalau saya memang mindsetnya dari kecil saya itu sebenarnya pebisnis. Orang tua saya dulu di Jogja selalu ngomong, jadi pebisnis ya, jangan jadi karyawan ya, jadi pebisnis ya, selalu gitu. Bahkan waktu saya masih ingat, waktu saya keterima di karyawan, tahun 97 lulus kuliah, terus saya keterima karyawan. Sebelum saya berangkat Jakarta dari Jogja, papa saya pesen, jangan lama-lama jadi karyawan ya, 3 tahun maksimal ya, 3 tahun maksimal jadi pebisnis ya, buka toko ya. 97, ya makanya di otak saya pengennya pebisnis. 2003, 16 Januari baru saya mulai bisnis sendiri. Tapi kalau ditanya orang, hari ini saya akan ngomong bahwa tidak semua orang harus jadi pebisnis. Kayak saya ini, saya tidak menyebut diri saya pebisnis. Saya menyebut diri saya investor. Saya kalau suruh buka toko, ampun-ampun saya. Saya merasa bahwa kepribadian saya tidak cocok. Oh bisa, suruh buka toko bisa, tapi pasti hasilnya tidak bisa maksimal dibanding teman-teman yang memang mungkin punya kepribadian yang sangat cocok untuk jadi pebisnis. Orang tua saya pebisnis, tapi waktu itu saya punya gengsi sendiri. Saya bilang, saya pokoknya nggak mau nerusin bisnis orang tua. Ada faktor takut juga, takut nanti kalau gagal gimana, kan bisnis orang tua sudah oke. Jadi teman-teman saya itu kalau pada ngelihat saya pada, ih kamu itu keterlaluan loh. Bisnisnya orang tua nggak diterusin, malah kamu ke Jakarta jadi setengahnya kayak nggak jelas gitu bisnisnya, makan pinggir jalan. Wis pokoknya kan waktu 2008 itu kan parah banget saya tuh. Orang-orang pada ngomong, udah balik Jogja aja, terusin orang tua. Saya bilang, enggak, saya tetap fight di Jakarta.
khusus untuk bisnis saya selalu memitigasi resikonya. Satu, saya cari propertinya yang murah. Jadi kalau ada apa-apa, propertinya dijual, saya masih untung. Satu itu. Kedua, untuk bisnisnya saya cari pebisnis yang sudah pengalaman. Minimal 5 tahun. Kalau yang baru buka, nanti dulu ya. Kamu ujian dulu aja. Setelah 5 tahun S2, baru kita kerjasama. Menurut saya, bisnis itu berat 5 tahun pertama. Kalau orang sudah bisa ngelewatin bisnis 5 tahun, itu udah waktunya take off, ngebut. Nah, saya berani gandeng. Karena saya melihat dia sudah jalan. Tapi tetap saya pilih bisnis yang saya ngomong 5A. Prinsip saya bisnis 5A. Satu, autopilot. Saya cari bisnis yang autopilot bagi saya ya. Kalau bagi mereka nggak autopilot. Kedua, aman. Aturan pemerintahnya jelas. Nggak aneh-aneh. Saya nggak mau ngelanggar-ngelanggar aturan pemerintah. Terus saya cari yang awet. Karena saya tahu properti ini waktunya panjang. Nggak bisa setahun beres, itu nggak bisa. Kalau dilihat kan bisnis saya kelihatan kan. Yang saya kerjasama kan ada minimarket, kos, warteg, toko ban motor. Itu kan bisnis-bisnis, itu bisnis-bisnis membosankan lah. Orang kalau ngomong kan nggak keren gitu loh. Tapi bagi saya justru saya memang bukan nyari keren. Saya nyarinya yang long term dan terbukti. Puji Tuhan, alhamdulillah COVID kita bisa melewati dengan baik. Ya, jadi tadi autopilot, aman, awet. A-nya berikutnya income-nya teratur karena harus bayar angsuran, income-nya teratur dan di atas bunga bank. 5A bisnis yang saya senengin. Saya itu waktu kuliah itu kaku. Namanya orang teknik kan kaku-kaku lah ya. Tapi saya juga merasa bersyukur saya sempat kuliah di psikologi, walaupun itu sebenarnya nggak ada hubungannya menurut saya lah. Maksudnya tidak terus kuliah psikologi terus jadi orang yang luas, nggak juga lah. Tapi dari situ minimal ya bisa punya teman-teman yang luas ya. Nah, kalau saya ngelihat justru dengan saya waktu jadi karyawan. Waktu saya jadi karyawan 97 kan jadi kredit analis. Wah, kakunya pol saya. Tolak, semua saya tolak-tolain. Aplikasi yang masuk kredit, aplikasi kredit saya tolak-tolain semua. Wah, atasan saya marah. Pipo, kamu pikir cari aplikasi gampang apa kamu tolak-tolain? Dipilihin yang bagus-bagus, jangan ditolak-tolak. Namanya kredit analis kan kita mau jagain supaya aman gimana, ya saya tolak-tolain. Nggak boleh, kamu cari yang bagus. Sampai saya tetap akhirnya bersih tegang sama atasan. Akhirnya atasan bilang, emang kamu pikir cari aplikasi gampang? Sana kamu pindah ke marketing sana, suruh nyari aplikasi. Jadi dipindah dari analis, pindah ke marketing. Wah, itu seru itu di marketing. Di marketing saya merasa bahwa ya dunia nggak bisa hitam putih seperti itu. Kadang kita mesti abu-abu gitu loh. Banyak orang yang nanya ke saya, Pak Pipo, saya income-nya kurang ya, cara dapat kredit gimana? Saya selalu ngomong, hidup penuh pilihan. Kamu bisa memilih menjadi orang yang tidak berdaya, sudah gitu aja, atau berdaya. Nah, kalau berdaya juga ada pilihan. Mau cara putih yang benar, apa cara hitam yang jahat, atau mungkin ada cara abu-abu. Ya benar ya enggak juga sih ya. Tapi salah juga enggak. Ya abu-abu juga ada. Jadi di dunia itu enggak hitam putih, semuanya itu abu-abu. Nah itu setelah saya merasa karena di marketing itu mengasah saya. Menurut saya ya, definisi setelah saya menjalankan 2008 sampai hari ini, saya bisa mengambil kesimpulan. Kalau teman-teman pengen nyontoh yang saya lakukan, yang pertama dicari bukan kredit, bukan properti. Cari dulu bisnisnya. Bisnisnya apa? Yang tadi saya bilang 5A itu dulu. Cari bisnisnya, baru cari propertinya. Kenapa? Kalau cari propertinya, baru cari bisnisnya, bingung nanti mesti. Properti ini enaknya buat apa ya? Padahal bisnis itu cuma beberapa kan yang cocok kriterianya. Mungkin cuma 10 atau 20 yang cocok kriteria yang kita mau. Sementara properti itu kan puluhan ribu mungkin. Jadi kemungkinan nyarinya lebih gampang. Karena itu pendapat saya, teman-teman tentukan dulu bisnisnya apa. Kayak saya tentukan minimarket. Ya sudah, kalau sudah tahu pengennya minimarket, berarti cari properti. Propertinya cari seperti apa? Minimarket income-nya rata-rata berapa? Oh, minimarket income-nya rata-rata 25 juta sebulan. Misal, setelah bayar listrik, bayar karyawan, bayar royalti, bayar bagi hasil 25 juta. Ya sudah, 25 juta ini teman-teman tarik angsuran berapa, maksimal kan 25, maksimal utangnya berapa, berarti properti seharga berapa yang teman-teman harus cari. Oh, teman-teman bisa nyari properti yang 500 jutaan ya Pak? Ya sudah, cari properti yang 500 juta tapi cocok buat minimarket. Nah, itu cara itu lebih gampang. Daripada teman-teman nyari properti, oh kata tetangga saya ini propertinya murah Pak, terus dibeli terus bingung. Enaknya bisnis apa ya? Wah, itu ruwet itu. Itu kalau ditanyain ke saya juga nyerah saya. Bagi saya lebih gampang, tentukan bisnis, baru tentukan propertinya. Jangan ngomongin kredit dulu. Kredit ini terakhir. Kalau dapat properti ini, baru belajar kredit. Kalau nggak dapat properti ini, jangan belajar kredit. Nanti belajar kredit, nggak dapat properti, wah malah dapat duit,
cair dari bank, dikejar-kejar bunga, wah stres malahan. Kredit itu bantuin kita, bukan kunci segalanya. Kalau teman-teman bisa dapat properti income lebih besar dari angsuran tapi nggak dapat kredit, nggak apa-apa. Properti pertama jadi maklar dulu aja, tawarin ke teman yang bisa, kantongin 20 juta, sudah selesai jadi maklar. Teman-teman boleh cek tuh, 2012 peserta pameran franchise siapa? Nah, sekarang 2024 siapa? Itu siap yang bertahan, kayaknya nggak sampai 5 perusahaan. Kalau pendapat saya, teman-teman ya, kalau cari franchise, satu, cari yang pengalaman minimal di atas 5 tahun. Minimal 5 tahun lah. Jangan yang baru buka. Wah, tapi kan yang baru buka lagi ngetren, Pak. Nah, ya itu masalahnya. Saya nggak cari yang tren. Kalau saya kan cari yang long term. Sop buntut lebih enak daripada yang pendek-pendek seperti itu. Jadi saya cari yang minimal 5 tahun, sudah punya banyak cabang. Ya, minimal 10 cabang lah. Supaya dia sudah terbiasa ngelola cabang. Terus juga bisnisnya tidak ikut tren. Cari yang long term. Kalau saya pilihannya yang seperti ini. Selain memang kita mesti cek ke yang sudah ngambil franchise, tanyain orang ini gimana, bisa enak nggak buat kerjasama. Cari yang sudah berhasil, cari yang sudah pernah gagal, sehingga lengkap ceritanya. Kalau cerita yang sukses semua, wah kita nggak ngerti yang gagal. Tapi kalau cerita yang gagal semua, berhenti, nggak maju-maju kita. Jadi mesti dua-duanya kita pelajari. Modal itu jadi murah, Mas. Uang 1 miliar itu murah kalau bukan kita yang keluar duit. Kayak saya kan nggak pernah keluar duit. Yang keluar duit orang lain, pihak lain. Tidak harus bank ya. Saya juga punya, selain bank, kita juga bisa non-bank ya. Ada investor, ada apa segala macam. Pendapat saya, jangan takut dengan angka. Selama itu menguntungkan, ya kita bisa pecah-pecahkan. Misalnya kita cari 4 orang, 5 orang partneran, supaya resikonya bisa sesuai profil resiko kita. Tapi kalau pendapat saya, barang yang mahal selama bagus itu boleh dipertimbangkan. Kalau misalnya uangnya terbatas, oh kita bisa cari banyak cara. Properti saya tidak semua bagus ya. Ada yang bagus banget, ada yang rata-rata, ada yang jelek juga ya, yang di bawah rata-rata. Contoh, ada salah satu properti saya tahun 2013, saya beli properti di depan Taman Buah Mekarsari di Cilengsi sana. Cibubur lurus lagi ke arah Jonggol. Waktu itu saya belajar bahwa minimarket itu paling bagus di tempat wisata. Karena di tempat wisata nggak ada orang beli minyak goreng, beli beras, itu nggak ada. Barang-barang margin rendah nggak ada. Orang kalau mau pergi wisata belinya es krim, buah, roti, minuman dingin yang margin tinggi. Saya petain tuh. Jakarta mana tempat wisata yang belum ada minimarketnya? 2013. Dapat. Taman Buah Mekarsari belum ada minimarketnya. Wow, saya cari di depan pintu masuk Taman Buah Mekarsari. Taman Buah Mekarsari di sini, saya di depan pintu masuknya. Saya beli tanah 1,3 M, 380 meter persegi. Minimarket, survei minimarket juga bilang, bagus Pak lokasi ini. Oke, dibeli, dibangun. Seminggu sebelum buka, Taman Buah Mekarsari pintunya pindah, Mas. Pindah ke arah Jakarta. Jadi orang sudah belok dari arah Jakarta masuk Taman Buah Mekarsari, saya baru ada toko di sini. Jadi nggak ada orang yang lewatin saya. Ya tokonya sepi. Sampai hari ini tokonya masih sepi. Makanya ini saya ceritain alamatnya. Satu-satunya toko saya yang saya ceritain alamatnya cuman toko ini. Ya toh pasti nggak ada yang berani jejerin. Tenang aja ya toh. Siapa yang berani jejerin? Wong sudah tokonya hancur, masa mau dijejerin? Nanti nangis bareng. Nah, tapi Mas, ada sisi positifnya juga. Kalau ditanya, itu rugi kok nggak ditutup-tutup. Karena propertinya naik terus. Jadi propertinya dulu 1,3 M, sekarang propertinya ya 2,5 M sampai 3 M. Jadi nggak untung di bisnis, tapi untung di propertinya. Jadi propertinya terus, kan daerah itu tambah lama tambah rame itu. Daerah Cilengsi sana ke arah Jonggol. Jadi tetap ada resiko, Nggak ada di dunia ini tanpa resiko. Bisnis, investasi, pasti ada resikonya. Tinggal bagaimana kita memitigasi resiko tadi dan siap secara mental dan keuangan kalau ada resikonya. Kalau investasi properti mungkin kan luas ya. Nah, yang paling saya kuasai kan masalah minimarket. Karena dari properti-properti saya kebanyakan untuk minimarket. Kalau teman-teman pengen cari mulai minimarket, kan jadi langkah pertama tentukan bisnis. Kalau teman-teman belum tentukan bisnis, ya paling gampang tentukan minimarket aja dah. Paling gampang ikut saya ya toh. Nah, kalau teman-teman mau mulai minimarket, itu supaya resikonya rendah, itu syaratnya cari daerah yang satu, harga propertinya murah. Dengan harga properti murah, angsurannya bisa rendah, resikonya juga rendah. Satu itu. Kedua, cari daerah yang
UMR-nya murah. Ini kasusnya minimarket ya. Karena minimarket itu karyawan harus UMR, tidak bisa kurang dari UMR. Nggak bisa. Kalau bisnis lain, warteg, kos, bisa di bawah UMR. Minimarket tidak bisa, minimal harus UMR. Nah, cari daerah yang UMR-nya murah. Ada Jakarta 5 juta. Daerah-daerah lain masih ada yang 2,5. Selisih 2,5 juta, Mas. Karyawan 5, itu selisih 12,5 juta sebulan loh. Setahun 150 juta loh. 10 tahun 1,5 miliar loh itu selisihnya. Jadi jauh bumi langit. Terus ketiga, cari daerah yang cover areanya luas. Jangan tempel-tempelan minimarket, jangan. Cari daerah yang masih luas-luas covernya, jarak kompetitor masih jauh. Makanya kalau ada yang nawarin saya, wah properti ini bagus Pak. Terus saya lihat, loh bagusnya kenapa? Itu sebelahnya ada kompetitor minimarket. Wah justru itu jelek. Cari daerah yang tidak ada minimarketnya. Keempat, cari daerah yang perizinan minimarketnya terbatas. Karena ada daerah-daerah tertentu itu perizinannya terbatas. Saya nggak ngomong bahwa Jakarta atau daerah UMR tinggi jelek, enggak. Minimarket saya ada juga yang di Jabodetabek dan bagus. Tapi menurut saya untuk teman-teman supaya mulainya gampang, itu lebih enak mulai di daerah-daerah yang seperti itu supaya resikonya rendah, teman-teman hasilnya bagus. Nanti kan teman-teman jadi semangat. Ya mungkin setelah punya 3 atau 5 properti masuk ke daerah yang UMR tinggi, tanahnya mahal, tempel-tempelan ya nggak apa-apa. Tapi untuk toko yang pertama sebaiknya milih yang memenuhi 4 syarat tadi. Saya itu sebenarnya pengen ya orang lain juga bisa seperti saya. Dan ketika kalau orang ngomong, oh tapi kan orang ada juga yang income-nya terbatas Pak, UMR. Masih mending kamu UMR. Saya 2008 bangkrut, nggak punya income. 2008 dibohongin orang bisa. Ya kuncinya itu, menjadi orang yang berdaya. Makanya saya kan senang sharing gitu ya. Bahkan sebelum saya buka kelas pun, saya dulu kan sempat sharing ke saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya sudah pada punya properti-properti dengan cara saya, sudah banyak. Pokoknya kalau deket-deket saya, nggak lama terus mikir, iya ya, ternyata bisa ya properti income lebih besar dari angsuran. Bisa, properti itu income lebih besar dari angsuran itu bisa. Jadi itu, saya tuh sebenarnya pengen banyak orang yang bisa seperti saya. Makanya kalau ada yang nanya, Pak, Bapak sharing-sharing pengalaman gitu nggak takut toh Pak? Kalau semua orang bikin seperti Pak Pipo, terus nanti Pak Pipo kesaingan, ya menurut saya hari ini saya tuh sudah bersyukur banget, sudah lebih dari cukup lah. Makan saya juga cuma makan di warteg, nggak aneh-aneh saya kan ya. Seberapa sih butuhannya? Saya tuh selalu ngomong, saya kalau sharing gini syaratnya cuma satu. Jangan buka minimarket di sebelah minimarket saya, ya toh. Satu guru, satu ilmu, dilarang saling mengganggu. Itu Indonesia masih jauh itu. Banda Aceh, Sabang sampai Merauke itu 5.000 kilo, jangan tempel-tempelan. Jadi saya ingin sharing seperti itu, ya melalui channel Pecah Telur salah satunya. Mudah-mudahan dengan ngobrol gini kan teman-teman jadi kepikir, oh iya ya, ternyata properti bisa ya. Dan tidak harus minimarket. Mungkin teman-teman nanti ada yang laundry, silahkan. Mungkin ada yang tempat parkir Pak, tempat parkir bisa Pak, silahkan. Saya ngajar itu mulai 2016. Jadi saya tuh sering sharing di YouTube gini ya. Kemudian saya juga ada kelas online atau offline. Nah teman-teman kalau pengen tuh nanti ngobrol-ngobrol bisa daftar. Saya sering sharing juga. Intinya ya sebenarnya saya ngomong itu kalau saya ngomong 2 jam 2 hari itu intinya cuma satu. Cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Udah. Saya sering ngajar seperti itu dan saya senang sekali. Saya ngajar gini sudah ada 3 orang yang jumlah minimarketnya lebih banyak dari saya. Saya 29, ada yang 32, 35, ada yang di Bandung 46. Saya senang ketika teman-teman berhasil itu ada kepuasan tersendiri gitu loh. Wah, ternyata ada ya yang bisa lebih hebat dari saya. Dan saya no problem karena menurut saya sudah cukup. Kalau saya lihat sebenarnya sama aja lah. Saya juga ngelihat teman-teman saya yang Tionghoa yang nggak sukses juga banyak. Dan saya juga melihat teman-teman yang non-Tionghoa yang sukses juga banyak. Tapi yang bisa kita bahas adalah sifat-sifat apa yang bagus yang bisa kita pakai untuk semua orang bisa di-copy gitu loh. Kalau saya ngelihat kuncinya adalah kemampuan menunda menikmati hasil. Itu kunci kalau menurut saya. Kunci orang sukses itu. Jangan baru bisnis sedikit berkembang, wah
langsung beli ini, mewah-mewah. Baca buku itu loh, Millionaire Next Door itu loh. Itu satu buku yang menurut saya menarik sekali. Ada penelitian di Amerika. Ternyata yang namanya orang kaya, yang punya aset di atas $1 juta, atau di Indonesia ya 15 miliar, itu bukan orang yang bling gini, enggak, mobilnya mewah, enggak. Justru orang-orang yang pakai jam tangan murahan, 200.000, 300.000, mobilnya bekas-bekas, bajunya biasa-biasa. Jadi sifat kemampuan menunda menikmati hasil itu menurut saya bagus. Dan itu terbukti kan, sekarang ada penelitian namanya marshmallow test. Teman-teman juga googling tuh, marshmallow test gitu ya. Waktu kecil anak-anak dikasih permen, marshmallow. Dikasih tahu, kamu kalau mau ini permen dimakan silahkan. Tapi kalau saya pergi, 10 menit lagi balik, permen nggak kamu makan, saya kasih 2. Nah, anak-anak yang tidak berhasil biasanya begitu yang ngetes pergi langsung dimakan. Sementara yang berhasil itu mau mainan dulu, lihat-lihat kemana-mana, pokoknya nungguin sambil melakukan hal yang lain. Nah, ketika testernya yang ngetes datang, dia dikasih 2. Ternyata setelah diteliti, rata-rata 20-30 tahun kemudian, orang-orang yang mau menunda menikmati hasil sukses. Jadi mulai sekarang coba anak-anaknya dilatih seperti itu, kemampuan menunda menikmati hasil, juga diri kita nggak usah wah baru sukses dikit sudah mewah-mewah. Nanti dong, kemampuan menunda menikmati hasil adalah kunci orang sukses kalau pendapat saya. Nah, teman-teman, tadi itu saya sebenarnya selama sekian menit, berapa puluh menit ini, sebenarnya intinya cuma satu, teman-teman. Bangun passive income. Yang saya lakukan itu sebenarnya kan bangun passive income. Dengan cara seperti ini, saya nggak ribet, tapi passive income bisa jalan terus. Passive income adalah income yang kita dapat tanpa bekerja. Contohnya, kita punya warteg, franchise, bagi hasil, mereka kelola, kita dapat passive income. Kita punya kos, dikelola operator, kita juga punya passive income. Minimarket juga ada tersistem, kita bisa dapat passive income. Ketika punya passive income banyak, itu enak. Karena sebenarnya yang di dunia ini yang paling penting apa? Bukan properti, bukan uang, bukan emas, ya toh. Yang paling penting adalah orang-orang yang kita cintai. Nah, kalau kita tiap hari kerja, nggak punya waktu untuk orang-orang yang kita cintai, buat apa? Pagi jam 5 udah pergi, anak masih tidur, udah pergi. Nanti pulang jam 10, anak udah tidur. Sabtu, Minggu, lembur. Anak-anak ketemu kita manggil om, tante, gitu kan repot nanti anak-anak. Karena itu teman-teman, oke lah, sekarang kita kerja keras nggak apa-apa, tapi bangun passive income. Kalau yang saya lakukan kan passive income saya dari properti. Tidak harus properti, teman-teman kalau punya cara lain juga nggak apa-apa. Tapi intinya adalah passive income. Ketika kita punya passive income, kan enak. Santai-santai dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang tua, dengan saudara, dengan anak, istri. Tapi kan income tetap mengalir dari properti, dari bisnis-bisnis ini. Kuncinya kan sebenarnya cuma di situ. Yang saya lakukan kan itu. Dan selain punya banyak waktu dengan orang-orang yang kita cintai, kita juga bisa melakukan hal-hal yang kita cita-citakan. Teman-teman pengen apa? Keliling dunia. Kalau nggak ada passive income gimana caranya? Teman-teman saya pengen ke daerah tertinggal jadi relawan. Kalau nggak punya passive income gimana? Ngerepotin orang lain nanti. Jadi kita mesti bangun passive income. Dan jangan lupa, passive income itu butuh waktu untuk membangun, teman-teman. Nggak bisa, teman-teman. Saya besok pagi mau passive income, bleng, langsung gitu. Nggak bisa. Itu mesti dibangun, butuh waktu. Karena itu, teman-teman, buruan bangun passive income. Nggak bisa lari, jalan. Nggak bisa jalan, merangkak. Nggak bisa merangkak, gulung di lantai itu loh. Pokoknya maju terus menuju ke passive income. Intinya cuman itu, teman-teman. Saya Pippo Hargianto dari Jakarta, walaupun aslinya Jogja. Terima kasih sudah mengikuti Salam Passive Income Property.